Halo semuanya, kembali lagi sama aku Gaby. Hari ini kita mau ngebahas kenapa sih alasan anak-anak itu malas untuk belajar. Nah, di sini siapa yang punya adik? Punya adik atau punya teman tuh malas banget belajar. Nah, sekarang kita mau ngebahas nih penyebab-penyebabnya. Yuk, yang penasaran tetap di video kita ya. Nah, sebelum itu aku mau ngebahas nih tentang beberapa penyebab kenapa anak-anak tuh malas dalam belajar. Yang pertama itu pelajaran yang kurang relevan atau pelajaran yang kurang relate dalam kehidupannya mereka. Nah, pelajaran yang kurang relevan ini menjadi penyebab utama mereka itu kurang atau memiliki motivasi belajar tuh yang kurang. Nah, oleh karena itu anak itu merasa tidak menemukan kegunaan dari belajar hal tersebut. Kemudian yang kedua itu tidak menemukan kesenangan dalam belajar. Nah, proses belajar itu kerap dipandang sama anak-anak itu tuh suatu hal atau proses tuh yang tidak menyenangkan. Jadi mereka tuh kayak memiliki pengalaman yang buruk, misalkan diomelin atau dikomentari setiap mereka mengerjakan pekerjaan atau ketika mereka lagi belajar. Nah, kemudian yang ketiga itu ada sikap orang tua atau guru yang kurang baik. Nah, sikap orang tua atau guru ini juga dapat berpengaruh dalam motivasi belajar anak. Mereka itu bisa merasakan kecewa kalau misalkan mereka itu pernah dipatahkan semangat belajarnya sama orang tua atau guru. Kemudian yang keempat itu jarang mendapatkan apresiasi. Nah, jarang mendapatkan apresiasi ini tuh mereka tuh biasanya dituntut untuk belajar secara terus-menerus sampai nilainya bagus, tapi ternyata mereka tuh tidak mendapatkan umpan balik tuh yang mereka harapkan. Dengan begitu, kayak orang tua dan guru itu harus berhati-hati dalam memberikan umpan balik, jangan sampai itu terlihat negatif. Terus yang kelima itu ada rendahnya rasa percaya diri. Rendahnya rasa percaya diri sang anak ini dapat menimbulkan malas belajar pada diri anak. Terus nih yang keenam itu ada banyak batasan. Jadi banyak batasan yang diberikan pada anak itu dapat membuat mereka menjadi sulit dalam menentukan pilihannya mereka. Contoh, si A ini sama orang tuanya disuruh untuk jadi dokter. Dia nggak boleh ke seni, padahal dia punya minat bakatnya tuh lebih ke seni daripada ke dokter. Nah, hal ini tuh bisa menjadi satu penghambat anak itu dalam belajar. Kayak walaupun dia masuk ke dokteran, tapi belum tentu hasil yang diberikan itu semaksimal kayak dia masuk ke seni gitu. Nah, sekarang kita ngebahas tentang cara mengatasi anak yang malas nih buat kakak-kakak atau orang tua atau guru. Nah, yang pertama itu mengingat anak adalah seorang individu yang merdeka. Artiannya mereka ini tuh bebas untuk memilih jalan yang mereka mau. Kayak contohnya yang tadi aku bilang, yang dia harusnya ke seni tapi sama orang tua diarahinnya ke kedokteran yang akhirnya hasilnya tuh nggak akan maksimal gitu. Terus yang kedua itu ada cari tahu minat anak. Nah, cara tahu minat anak ini bisa dari waktu kecil. Dia tuh lebih suka non akademis atau akademis, atau juga yang buat kesusahan bisa juga ada yang namanya tes minat bakat. Jadi dari tes itu tuh kayak kita bisa tahu minat bakat seorang anak, seorang individu itu lebih mengarah kemana. Nah, itu aja video dari aku, edukasi dari aku. Jadi buat kakak-kakak atau teman-teman atau orang tua atau guru yang mungkin bingung nih sama kenapa sih seorang anak tuh males banget untuk belajar. Nah, itu tuh ada penyebab-penyebabnya, dan tentu aja pasti ada cara untuk mengatasi anak-anak itu dalam malas belajar. Nah, udah sampai situ aja video yang aku mau bagiin hari ini. Buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang memang menurut kalian itu sangat membutuhkan. Jadi nggak cuma stop di kalian informasinya, tapi bisa kepake nih sama orang-orang lain gitu aja. Nah, itu aja dari aku Gaby undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.